sini saya akan menjelaskan materi tentang kompensasi iklim atau lingkungan kerja. Mari kita bahas bersama. Teman-teman semua, di sini kita akan mempelajari tentang perilaku keorganisasian yang materi utamanya yaitu membahas kompensasi iklim atau lingkungan kerja. Sebelum lebih lanjut kita membahas materi tersebut, sebelumnya apakah teman-teman ketahui mengenai pengertian dari perilaku keorganisasian sendiri? Nah, di sini ada penjelasan singkat arti dari perilaku keorganisasian, yaitu tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Nah, di sini fokus utamanya adalah memahami, memprediksi dan mengelola perilaku manusia untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian beberapa aspek yang sering dibahas meliputi motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Baik teman-teman, kita akan membahas ke materi utama. Yang pertama kita akan membahas mengenai kompensasi. Nah, apa sih kompensasi? Nah, kompensasi adalah segala bentuk penghargaan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atau kontribusi mereka terhadap organisasi atau suatu perusahaan. Nah, di sini kompensasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kompensasi finansial. Ini terdiri seperti gaji pokok, bonus, dan tunjangan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada kompensasi non finansial. Nah, ini mencakup pengakuan, peluang pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Nah, teman-teman, pentingnya kompensasi ini dapat mempengaruhi karyawan dan perusahaan itu sendiri, seperti adanya motivasi dan retensi. Ini kompensasi yang kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan tetap loyal kepada organisasi atau perusahaan. Kemudian bisa produktivitas, yaitu karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih produktif di dalam bekerja. Kemudian ada kepuasan kerja. Apa sih? Nah, kepuasan kerja itu kompensasi yang adil dan sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan tersebut. Teman-teman, kemudian yang kedua ada iklim atau lingkungan kerja. Nah, ini mengacu pada suasana, kondisi fisik dan psikologis yang ada di tempat kerja tersebut. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Teman-teman, iklim atau lingkungan kerja yang baik memiliki dampak positif bagi karyawan yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut, seperti kepuasan kerja. Karyawan lebih puas dengan pekerjaan mereka ketika lingkungan kerja mereka positif. Kemudian yang kedua ada produktivitas dan kinerja. Nah, lingkungan yang mendukung meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kesehatan mental dan fisik. Iklim kerja yang sehat dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai teori, studi kasus, dan implementasi praktis yang mencakup tentang kompensasi iklim atau lingkungan kerja tersebut. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang teori kompensasi. Nah, teman-teman, di sini ada dua teori mengenai kompensasi. Yang pertama ada teori ekuitas. Ini diajukan oleh John Stuckey Adams. Di sini menyatakan bahwa karyawan termotivasi ketika mereka merasa keadilan dalam distribusi penghargaan berdasarkan kontribusi mereka dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Nah, ketidakadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan motivasi untuk mengembalikan keseimbangan. Kemudian yang kedua ada teori harapan. Nah, teori ini diajukan oleh Viktor Fromm. Teori ini mengusulkan bahwa
Motivasi karyawan itu tergantung pada ekspektasi mereka, bahwa usaha yang mereka itu kerjakan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan dihargai dan penghargaan tersebut bernilai bagi karyawan itu sendiri. Kemudian ada studi kasus mengenai kompensasi. Di sini ada contoh perusahaan A menerapkan sistem bonus berdasarkan pencapaian target individu suatu karyawan. Namun, beberapa karyawan merasa sistem ini itu tidak adil karena tidak mempertimbangkan kontribusi tim. Setelah mengevaluasi berdasarkan teori ekuitas, perusahaan merevisi kebijakan kompensasi dengan menambahkan penghargaan untuk kontribusi tim, sehingga meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Kemudian implikasi praktisnya di dalam kompensasi yaitu penerapan sistem kompensasi yang adil dan transparan sangat penting. Manajemen harus memastikan bahwa karyawan merasa dihargai secara proporsional dengan kontribusi mereka. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai teori iklim atau lingkungan kerja. Di sini ada dua teori. Yang pertama ada teori dua faktor yang diajukan oleh Fredrik Herbert. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau Heigen faktor. Nah, faktor motivator termasuk pencapaian, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor Heigen mencakup kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, dan kondisi kerja. Yang kedua yaitu faktor pengaturan lingkungan. Nah, teori ini menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik dan sosial sangat mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Misalnya, pencahayaan, kebiasaan, dan tata letak kantor dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya dari iklim atau lingkungan kerja. Nah, di sini ada perusahaan B menghadapi masalah produktivitas yang rendah. Nah, setelah melakukan evaluasi, ditemukan bahwa kondisi kantor yang kurang nyaman seperti pencahayaan buruk dan ruangan sempit menjadi penyebab utama. Dengan mengubah tata letak kantor, meningkatkan pencahayaan, dan menyediakan fasilitas rekreasi, produktivitas karyawan meningkat dengan signifikan. Kemudian ada implikasi praktis. Implikasi praktis di dalam lingkungan kerja yang baik berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kinerja karyawan. Perusahaan harus berinvestasi dalam desain tempat kerja yang nyaman dan fungsional serta inklusif. Survei reguler dan umpan balik dari karyawan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan kerja. Baik teman-teman semua, kesimpulan pembahasan materi saya yaitu perilaku keorganisasian sangat penting untuk memahami dan meningkatkan dinamika di tempat kerja. Nah, kompensasi yang adil dan lingkungan kerja yang kondusif adalah dua faktor kunci yang mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Dengan menerapkan teori yang praktik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik teman-teman semua, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila kurang jelas materi yang saya sampaikan. Saya pamit. Sampai jumpa.